pujian ini, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyata tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasiku. Mari tinggikan, tinggikan diri-Mu, mengatasi bumi, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku.
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari bersama katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu. Oh, haleluya. Tuhan, pujian bagimu. Oh Tuhan, Tuhan, sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan namamu besar dan layak kami puji. Namamu besar dan layak dipuji. Dimuliakanlah Engkau Tuhan atas segalanya. Kami memuji Engkau Tuhan sebab Engkau Allah yang hidup. Pada hari ini dalam ibadah kami, biar kami menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau tidak terbatas dengan situasi apapun Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap memuliakan Engkau. Kami tetap memuji Engkau. Sebab kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Nama yang agung, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Syukur hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya. Amin.
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, sebab waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan kami hanya berharap padamu, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kembali kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini. Kita semua boleh mengucap syukur sampai saat ini Tuhan memelihara hidup kita, dan kita masih sehat, kita boleh diberkati oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan dengan tema pertandingan. Untuk meraih kesuksesan bukanlah sesuatu yang instan, seperti kisah sukses dari petinju yang terkenal yaitu Manny Pacquiao, seorang petinju berbadan mungil asli dari Filipina yang namanya mendunia. Pasti saudara semua tahu kan, salah satu petinju dunia yang terfavorit dan terkenal. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, inilah perjalanan hidup yang dialami oleh petinju kelas dunia Manny Pacquiao. Namanya terkenal karena keganasannya di dalam ring berukuran 7 meter persegi. Tidak hanya terkenal dengan serangan hook dan uppercut yang mematikan lawan, Manny Pacquiao juga merupakan salah satu petinju dengan bayaran tertinggi di dunia. Ia juga seorang senator Filipina. Nah, jiwa sosial Manny Pacquiao ini sangat kuat. Ia selalu mencoba untuk membantu masyarakat Filipina yang kurang beruntung.
Tahun 2016, Manny membantu masyarakat yang kurang mampu dengan membangun ribuan rumah di kampung halamannya. Kekayaan yang dimiliki oleh Manny tidak didapatkan dengan mudah, butuh kerja keras dan usaha yang maksimal untuk meraih kesuksesan. Manny Pacquiao bukanlah seorang atlet yang terlahir dari keluarga kaya raya. Ia lahir dari keluarga miskin. Saking miskinnya saat masih muda, Pacquiao pernah tidur di kotak kardus dan sering melupakan sekolah demi bekerja membantu ibunya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tekadnya begitu kuat, ia berjuang keras untuk keluar dari kemiskinan. Sesuai dengan kehidupannya yang keras, ia memilih olahraga tinju, kemudian terbukti mengantarkannya ke puncak kesuksesan. Meski sudah memegang title petinju dengan bayaran termahal, tapi Pacquiao tidak pernah melupakan asal-usulnya. Manny Pacquiao dan saudaranya sangat menghargai hidup. Saat kecil mereka merasakan bagaimana hidup serba kekurangan. Terlebih mereka dibesarkan hanya oleh seorang ibu. Manny terpaksa berhenti sekolah karena ibunya nggak mampu lagi membayar biaya sekolah. Pada usia 14 tahun, modal nekat Manny meninggalkan rumah dan pergi ke Manila, ibu kota Filipina, untuk membantu ekonomi keluarga. Saat mencari pekerjaan, ia malah bertemu dengan tinju jalanan dan ia terpilih menjadi tim tinju amatir nasional negara Filipina. Dia diberikan makanan dan asrama yang membantunya berkonsentrasi hanya pada peningkatan keterampilan tinju. Pelatihnya terkesan dengan prestasi Manny yang mencapai rekor dalam total 64 pertandingan dan 4 kali mengalami kekalahan, yaitu di pertarungan amatir dan profesional. Kerja kerasnya berbuah hasil, yaitu menjadi atlet petinju yang sukses. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang atlet yang memiliki mental juara adalah seorang yang melatih dirinya untuk siap bertanding. Medali atau piala kemenangan bisa direbut sangat ditentukan oleh kesiapan atlet tersebut mempersiapkan diri. Tentu beragam persiapan dilakukan mulai dari latihan fisik, mengatur strategi, teknik, dan juga mental psikologi. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk bisa merebut medali atau piala, atau menjadi juara atau pemenang dalam sebuah pertandingan yang diikuti. Begitu pula dengan kehidupan iman setiap orang percaya. Bapak Ibu sekalian, iman senantiasa ada di dalam sebuah ujian. Medan pertandingan iman adalah dunia ini, dengan segala sistem dan keinginannya. Dunia di mana setiap orang percaya bertanding secara rohani. Pertandingan iman mengacu kepada sikap hati setiap orang percaya dalam menyikapi kehidupan. Iman itu memiliki lawan, yaitu dunia ini. Yang dapat mengalahkan dunia adalah iman. Tanpa iman tidak mungkin orang percaya bisa keluar sebagai pemenang. Bagi orang yang percaya, satu-satunya pertandingan yang patut diikuti hanyalah pertandingan iman dengan hadiah kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Rasul Paulus, hidup adalah suatu pertandingan, yaitu pertandingan iman. Sama halnya seperti pertandingan olahraga. Peserta harus bertanding dengan baik sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan menyelesaikannya dengan baik sampai mencapai garis akhir atau finish. Paulus pun melakukan hal yang sama dalam pertandingan imannya. Garis akhir dalam pertandingan iman adalah akhir kehidupan atau kematian. Tidak seperti dalam pertandingan olahraga lari. Garis finish sudah ditetapkan. Tetapi garis akhir dalam pertandingan iman tidak diketahui kapan atau berapa jauh jaraknya. Garis akhir atau kematian merupakan waktunya Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi yang pasti, garis akhir akan dicapai oleh setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Garis akhir atau kematian pasti akan dicapai oleh setiap orang, karena siapapun tidak akan bisa menghindar dari kematian. Paulus menyampaikan dan mengingatkan kepada Timotius dan kita semua, bukan garis akhir yang harus kita perhatikan, tetapi bagaimana kondisi pada saat kita mencapai garis akhir. Dalam pertandingan iman, kondisi pada saat mencapai garis akhir akan menentukan seseorang menjadi pemenang atau tidak. Seseorang menjadi pemenang kalau ia tetap memelihara imannya. Memelihara iman artinya tetap menjaga iman kepada Yesus Tuhan sampai garis akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pertandingan iman, yaitu terjadi melalui kehidupan kita, melalui iblis, daya tarik dunia, persoalan kehidupan, kesukaran dan kesulitan, tekanan, pergumulan, sakit penyakit, krisis ekonomi, dan masih banyak yang lain. Berusaha menarik kita untuk keluar dari iman percaya Yesus kepada iman yang lain, yang bisa menolong kita. Inilah pertandingan iman, Bapak Ibu sekalian. Jadi iman merupakan pertandingan dan perjuangan yang harus kita lakukan. Jelas dinyatakan melalui apa yang Paulus katakan dan instruksikan, sebagaimana perkataannya kepada Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itu engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dari instruksi dan pernyataan firman Tuhan ini, ada dua hal menjadi sangat jelas untuk dipahami. Yang pertama, iman memang merupakan sebuah pertandingan. Paulus berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Yang kedua, kita dipanggil untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kita juga harus merebutnya. Di dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan rebutlah, di sini adalah kata epilavau, yang artinya menangkap, merebut, mengambil. Kita telah dipanggil untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ini bukan berarti kita telah menangkapnya, tetapi kita sedang mengejarnya. Sebagaimana dikatakan juga dalam 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi dengan kata lain, kita sedang dalam proses diselamatkan. Kita berlari menuju hidup yang kekal untuk merebut dan mendapatkannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata bertandinglah di sini diterjemahkan dari kata Yunani agonizomai. Kata agonis dalam bahasa Inggris yang berarti menderita berasal dari kata ini. Jadi artinya, kehidupan Kristen adalah suatu pertandingan dari awal sampai akhir, dan menunjukkan bahwa ini adalah suatu pertandingan yang terus-menerus, peperangan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan ini. Ini bukan pertempuran sembarangan, ini disebut pertandingan iman yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus berjuang di setiap langkah dari jalan itu. Jadi kita harus berperang dalam peperangan rohani setiap hari. Merupakan fakta bahwa kehidupan Kristen adalah suatu peperangan. Itu adalah peperangan yang terus-menerus dengan dunia, hawa nafsu, kedagingan, dan iblis. Saya ingin mengatakan kepada siapapun dan memperjelas bahwa bagi kita semua dan para petobat jiwa baru, mereka sedang masuk ke dalam kehidupan konflik, yaitu konflik medan pertandingan dan peperangan. Dan goal kita atau tujuan yang kita capai adalah semua orang
harus menjadi pemenang. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat 10 dan 11 berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua." Paulus bukan hanya memberikan instruksinya. Pertama, ia menerapkan instruksi ini kepada dirinya sendiri. Karena ia berkata di dalam Filipi 3 ayat 8 sampai 15, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Paulus berkata mengenai dirinya sendiri, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya mengajak saudara untuk melihat lagi di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ke 27. "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gambaran tentang Paulus yang kita dapatkan di sini bukan gambaran seorang Kristiani yang telah mencapai tujuannya dan yang sekarang duduk dengan santai. Tapi sebaliknya, gambaran yang kita peroleh di sini adalah gambaran seorang atlet yang sedang berlari mengejar tujuannya, supaya ia pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah gambaran seorang petinju yang baik, yang tidak sembarangan saja memukul. Seorang petinju yang mengarahkan pandangannya pada kemenangan, yaitu pada hadiah yang menantinya. Hanya pada akhir hidupnya lah
Paulus mengatakan hal seperti ini di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ke 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari-harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita lihat, iman bagi Paulus adalah sesuatu yang perlu dipelihara. Ia berkata, aku telah memelihara iman. Jadi jelaslah bahwa iman bukan sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang begitu kita memilikinya semuanya beres. Kita tinggal duduk santai dan akan mencapai garis akhir secara otomatis. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, iman bagi Paulus adalah perjuangan yang harus dilakukan dan perlombaan yang harus diikuti. Hidup kekal bukanlah sesuatu yang telah kita tangkap. Hidup kekal adalah sesuatu yang menjadi panggilan kita untuk memperolehnya, untuk menangkapnya, mengarahkan tangan kita untuk merebutnya. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita semua pada akhir hidup kita dapat mengatakan perkataan yang sama seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sebelum Rasul Paulus dipenggal kepalanya, ia telah banyak mengalami penderitaan di penjara. Namun imannya tidak pernah surut dan ia menyadari bahwa penderitaan itu merupakan konsekuensi bagi setiap hamba Tuhan. Paulus memberi nasihat kepada kita bahwa bila kita ingin mencapai garis finish, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita dan fokus pada apa yang ada di hadapan kita. Filipi 3 ayat 13 dan 14 berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seperti yang kita baca tadi, kita bukan rasul dan tidak sedang dipenjara atau dalam penderitaan, tetapi apakah kita juga harus mengikuti pertandingan iman? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, saya berani mengatakan bahwa kita masing-masing sebenarnya juga terpenjara oleh dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita juga harus ikut berlomba dengan sekuat tenaga dan harus mencapai garis finish. Tidak jarang banyak di antara kita yang gagal di tengah jalan karena tidak pernah berlatih untuk menguatkan iman. Sekali gagal, mereka tidak punya semangat untuk bangkit kembali. Padahal Tuhan siap menopang tangan mereka agar tidak terjatuh. Dalam kitab Mazmur 37 ayat 24 berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mereka selalu menoleh ke belakang untuk mengingat-ingat kegagalan mereka. Agar kita dapat mencapai garis finish, kita harus menanggalkan semua beban dosa kita dan hati kita harus tertuju kepada Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tinggalkan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Walau dosamu berwarna merah seperti kirmisi sekalipun, Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya telah mengampuni dan menyelamatkan saudara dan saya. Walau kita sudah diselamatkan, kita tidak boleh berbuat dosa dalam proses berlari untuk mencapai garis finish. Jangan seperti atlet Ben Johnson, yaitu seorang atlet pelari, atlet olimpiade yang berasal dari Kanada, yang dicopot medalinya karena terbukti melakukan doping.
Kita juga harus tahu persis kemana kita harus berlari, di mana garis finish tersebut. Jadi jangan asal berlari membabi buta. Garis finish yang harus kita capai adalah jalan menuju keselamatan. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah Bapa yang menjamin keselamatan kita. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita harus berusaha memanfaatkan peluang hidup yang telah Tuhan berikan buat kita. Kita harus bertanding dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa kita telah memperoleh mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memelihara iman adalah sebuah perjuangan, sebuah peperangan. Sebab begitu banyak serangan-serangan yang ditujukan kepada iman kita, antara lain tipuan iblis, guru-guru palsu, orang yang tidak memelihara hukum, penyesat-penyesat, keduniawian, dan dosa. Hal yang senada disampaikan oleh Yudas dalam suratnya, dalam kitab Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mempertahankan atau memelihara iman perlu perjuangan, perlu usaha, dan perlu bayar harga. Perlu ditegaskan di sini bahwa tindakan atau usaha kita dalam memelihara atau memperjuangkan iman bukanlah suatu legalisme seperti yang dituduhkan oleh para penganut ajaran hyper grace, di mana tanpa berusaha dan berjuang dengan pernyataan bahwa sekali selamat pasti selamat. Itu sebabnya jangan sampai kita berhenti dalam memperjuangkan dan memelihara iman. Apa yang Rasul Paulus dan kita akan terima jika saudara dan saya memelihara iman? Di dalam Wahyu 3 ayat 5 berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Yang kedua, di dalam 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, tetap peliharalah iman kita sampai garis akhir. Karena telah tersedia hadiah, yaitu mahkota kehidupan dan kehidupan kekal untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami telah mendengar pesan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan, boleh meneguhkan dan menguatkan kami semua. Membuat kami boleh sadar bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan, sebuah pertandingan, sebuah perlombaan untuk mencapai garis akhir, yaitu memperoleh hadiah yang kekal, yaitu mahkota kehidupan. Bapa di dalam surga, kiranya firman ini Tuhan boleh tersampaikan dan kami boleh mengerti dan menyadarinya, bahwa hidup yang sangat singkat ini kami mau menghargainya untuk kami terus bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di dalam dunia ini. Memberkati semua saudara yang mendengar kabar baik dan firman ini.
Kiranya Tuhan sendiri menolong setiap daripada kita. Bila kasih anugerah Tuhan boleh memelihara iman kita. Boleh kami tetap setia di dalam perjalanan ini sampai pada akhirnya kami beroleh hadiah yang Tuhan janjikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kita boleh menutup ibadah pada hari Minggu ini. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa sekali lagi kita menerima berkat dan anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin hidup kami, menuntun langkah hidup kami, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih anugerah Tuhan boleh memelihara hidup kami seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada. Kami boleh menerima penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan anugerah Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, situasi yang sulit, situasi yang sukar, kami tetap percaya Tuhan Yesus memelihara, Tuhan Yesus menopang, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menuntun langkah hidup kita, dan kita semua tidak pernah ditinggalkan olehnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini. Kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita mengangkat tangan dan kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa surgawi, kasih setia, kemurahan, kebaikan, dan anugerah dari Tuhan Yesus, di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah.